An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-zahabi wal fizzatu bil-fizzati wal burru bil-burri wasya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada awistazada faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawaun. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, gandum yang biasa dengan gandum yang biasa, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sepadan dan secara kuntan. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba, baik yang meminta maupun yang memberi, padanya adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, dalam jual beli buah kadang-kadang pembeli minta ditambah kurang anget dan dengan nada memaksa sehingga penjual menambahnya dengan perasaan anyel atau kurang ikhlas. Apakah penjual juga berbuat riba? Ya, berbuat anyel itu tadi. Iya, no. Kalau buah itu tidak termasuk komoditas ribawi. Maka kalau yang beli minta ditambah, ya tergantung penjualnya mau nambah apa tidak. Mungkin anyel karena sebelum beli sudah ngicipi sampai wareg. Tanya-tanya sambil titil gitu toh. Mungkin yang dicipi ada sekilo sendiri itu mungkin. Nah kemudian penjualnya akhirnya nambahi dengan anyel. Ya dapatnya anyel itu. Kalau mau nambah, beri tambah dengan penuh keikhlasan, ada pahala di situ. Tapi nek anyel wis kelong buahe, nggak dapat pahala. Tambah anyel. Nah kata Nabi di sini, faman zada awistazada faqad arba. Itu maksudnya yang minta ditambah, yang nambah atau yang minta ditambah itu dalam hal barang-barang ribawi. Kan sebelumnya disebutkan oleh Nabi di situ, adz-dzahabu bidz-dzahabi, berarti emas. Yang pertama termasuk barang riba. Kemudian wal fiddah bil fiddah, perak itu termasuk barang ribawi. Wal burru bil burri, gandum kualitas baik. Kalau di kita beras kualitas baik. Wasyairu bis syairi, gandum kualitas biasa. Kemudian watamru bitamri, kurma, itu termasuk barang ribawi. Wal milhu bil milhi, garam itu juga termasuk komoditi ribawi. Terhadap 6 jenis ini, faman zada awistazada faqad arba. Wal akhid al-akhid wal mu'ti fihi sawaun. Yang menambah dan minta ditambah faqad arba, dia telah melakukan perbuatan riba. Al-akhid yang mengambil atau minta tambahan, wal mu'ti yang menambah, fihi sawa, sama saja. Ini terkait barang-barang ribawi. Kalau buah tadi tidak termasuk dalam komoditi riba.
Nah, kalau pembelinya minta ditambah ya tergantung penjualnya, tinggal mau apa tidak. Kalau mau ya mau, kalau tidak ya jangan mau. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Enggak mau tapi memberi, akhirnya anyel. Sudah kurang buahnya tambah anyel. Ya, maka kalau memberi, beri saja dengan penuh keikhlasan sehingga ada pahala di situ. Ya, ada lagi. Saya pernah tukar menukar ternak saya, yakni mentok, yaitu 2 mentok kecil umur kurang lebih 2 bulan. Saya tukar dengan mentok dewasa sekitar 7-8 bulan. Kami sama-sama ridho, Ustaz. Catatan, pada masa itu mentok saya tadi nilai jualnya lebih tinggi dari mentok yang saya tukar tadi. Apakah yang saya lakukan itu termasuk riba? Ada enggak mentok di situ? Nah, enggak ada. Enggak ada, maka silahkan, boleh. Itu bukan barang riba. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan tentang penangguhan, apa sama dengan kredit, Ustaz? Penangguhan dengan kredit itu beda. Kalau kredit itu namanya bai'un bitaqsid, itu kredit. Kalau penangguhan tempo itu namanya bai'un bitsamanil ajil, itu tempo. Ya tentu beda antara taksid dan tempo. Kalau taksid itu kan kredit. Jadi kalau kontan misalkan harganya 1 juta, namun tidak punya secara cash, jual beli secara kontan tidak punya, bisanya dengan cara kredit, mungkin setahun atau 2 tahun, sehingga jadinya menjadi 2 juta harganya karena kredit. Ini sah dalam jual beli. Taksid itu sah selama yang diperjualbelikan itu barang-barang yang memang tidak dilarang dalam agama, selama akadnya itu diikat dengan prinsip syariah. Dalam jual beli itu murabahah misalkan, namun di situ ada taksid, ada kreditnya. Lembaga keuangan secara cash membeli kepada dealer misalkan, nah kita nasabah membeli pada lembaga tadi secara kredit, itu saling menguntungkan. Nah kalau bayar tempo, harganya sudah disepakati, ini harga 1 juta, nanti tak bayar tempo. Penjualnya juga sepakat tempo selama 1 bulan. Candak kulak, nah itu istilahnya candak kulak. Jadi diberi barang, tetapi bayarnya tempo. Diberi barang dulu, kemudian dijual. Setelah datang temponya, dibayar pada yang memberi barang tadi. Itu namanya bayar tempo. Kedua-duanya diperbolehkan selama yang dijual barang yang memang tidak haram dan memang ada prinsip-prinsip syariatnya. Ya, ada lagi. Saya sering membeli garam atau tepung dengan cara hutang, jadi pembayaran selang 1 atau 2 hari, kemudian dengan tunai. Apakah ini termasuk larangan dalam
hadis tersebut. Membeli tepung diutang sik gitu. Ya, bayarnya selang 1 atau 2 hari kemudian baru dibayar dengan tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Coba hadis yang pertama itu. Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin. Hadis halaman pertama. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang bagus, gandum biasa ditukar dengan gandum biasa, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, sepadan dan sama, dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda, maka jualah sekehendak kalian, asalkan dengan tunai dan serah terima langsung. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi rupiah dengan tepung itu jenisnya sama atau beda? Beda. Ya. Jenisnya beda, maka boleh jual beli. Kita membeli tepung dengan rupiah dengan catatan yadan biyadin, itu dengan tunai dan serah terima. Lah bagaimana kalau bayarnya 2 hari lagi, 3 hari lagi? Maka pada saat akad itu ada qabdus saman, ada harga yang memang sudah disepakati. Sehingga nanti misalkan 2 hari lagi harga tepung naik, kemarin 2 hari yang lalu misalkan harganya masih 10.000, 2 hari lagi naik menjadi 15.000 misalkan, maka yang beli tadi bayarnya tetap 10.000. Tidak bisa 15.000. Perkara sing dodol ra iso kulak ya urusannya. Maka adanya qabdus saman. Jadi harga itu sudah disepakati. Dengan beli tepung, harganya disepakati, bayarnya 3 hari lagi, terlepas nanti naik harganya, jangan tetap bayar 10.000. Tidak boleh, sekarang karena harga tepungnya naik, maka ini nggo kulake ra oleh. Nah, itu urusannya penjual, karena kemarin harga sudah disepakati. Nah, kalau itu tidak mengapa adanya qabdus saman itu. Tapi kalau tukar menukar itu harus sama. Kalau jenisnya sama, harus sepadan, harus sama timbangannya. Jenisnya itu harus sama timbangannya. Enggak boleh beda. 1 kilo harus dengan 1 kilo. Tepung 1 kilo harus dengan tepung 1 kilo.
Kemudian tetapi kalau beli dibayar 3 hari lagi, 4 hari lagi, konsekuensinya memang harga disepakati. Kemudian sesudah itu kalau harga naik, kita tetap bayar sesuai dengan harga yang memang telah disepakati. Ya, ada lagi. Hadis halaman 3. An Abil min hali qala ba asyarikun li warikon binasiatin ilal mausimi au ilal haji faja'a ilayya fa akhbaroni faqultu hadza amrun la yasluhu qala qad bi'tuhu bis-suqi falam tunkiru zalika alayya ahadun fa ataitul bara abna azibin fasa'altuhu faqala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa nahnu nabi'u hadzal bai' faqala maka yadan biyadin fala ba'sa bih wa makana nasi'atan fahuwa riba waqti Zaid bin Arqama fa innahu a'zamu tijaratan minni fa ataituhu fa sa'altuhu faqala misla dzalika rawahu Muslim. Dari Abu Minhal, ia berkata, ada seorang temanku menjual perak dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga 1 musim atau musim haji. Lalu ia datang kepadaku memberitahukan hal tersebut. Mendengar hal itu, aku berkata, itu suatu perkara yang tidak baik. Lalu ia berkata, tetapi saya telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Kemudian saya datang kepada Al-Bara' bin Azib menanyakan hal itu. Lalu ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kami biasa melakukan jual beli seperti ini. Beliau pun bersabda, jual beli selama dilakukan dengan kontan maka hal itu tidak dilarang. Sedangkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, maka yang demikian itu adalah riba. Al-Bara' bin Azib berkata, datanglah kepada Zaid bin Arqam karena ia perniagaannya lebih besar daripada perniagaan saya. Lalu aku, yakni Abu Minhal, pergi menemui Zaid bin Arqam untuk menanyakan hal itu. Ternyata jawabannya sama seperti keterangan yang diberikan Al-Bara' bin Azib tersebut. Mohon dijelaskan pada kalimat dari sabda Rasulullah, jual beli selama dilakukan dengan kontan maka hal itu tidak dilarang. Sedangkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan maka yang demikian itu adalah riba. Coba artinya dari awal jangan baca pelan dari awal. Dari Abu Minhal, ia berkata, ada seorang temanku menjual perak dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga 1 musim atau musim haji. Nah, yang dijual apa? Perak. Perak termasuk komoditi ribawi tidak? Iya. Maka kalau yang dijual perak, emas dengan cara ditangguhkan atau kredit, ya, maka Nabi kita kan bersabda, ini konteksnya jual beli perak komoditas ribawi. Maka Nabi kita bersabda, maka yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasi'atan fahuwa riba. Kalau jual beli perak, emas itu dilakukan dengan kontan, maka tidak mengapa, boleh. Tetapi kalau pembayarannya ditangguhkan, fahuwa riba. Bayar emas di kredit di ini itu riba. Ini konteksnya jual beli dengan komoditi ribawi. Kalau ditangguhkan di kredit, ya, maka itu riba.
Ini sudah cukup jelas. Nabi bersabda demikian karena memang temannya Abul Minhal tadi yang dijual adalah perak. Ya, ada lagi.